dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, sehingga hal-hal yang dari surga yang disampaikan pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya tiap-tiap kita jemaat yang ada di tempat ini selalu mengalami berkat-berkat yang baru yang datang dari surga. Selalu mengalami perjumpaan tiap-tiap hari dalam persekutuan kita. Ketika kita membangun mesbah, ketika kita berdoa mungkin di rumah kita, di keluarga kita, pasti kita semua mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Katakan amin. Wow, saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga yang ada di tempat ini bersuka cita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari-hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dikatakan bahwa dalam kisah para rasul bahwa 40 hari dia bersama-sama dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini Allah ada di mana dia bersama dengan murid-muridnya. Karena saudara, sebagian besar para murid-murid pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, sebagian ada yang berduka cita, mereka mengalami ketakutan. Sebagian mereka ada yang pulang kampung ke Emmaus, sebagian mereka ada yang pergi mencari ikan kembali. Mereka kembali kepada profesi mereka. Tetapi saudara, mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Para murid-murid ini mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga mereka dipulihkan Tuhan dan mereka kembali kepada panggilan mereka yang sesungguhnya, itu melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama siapakah Yesus Kristus. Who is Jesus? Siapakah Yesus? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita memiliki pemahaman yang sama tentang pribadi Yesus. Tuhan mau kita memiliki doktrin yang sama. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita layani? Siapa Yesus yang kita tinggikan? Dan mengapa dia Allah disebut Allah? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saudara kami belajar tentang Kristologi. Dan hari ini kita belajar tentang Kristologi. Waktu kami sekolah teologi ya Bapak Ibu, kami sudah belajar tentang Kristologi. Tetapi ketika kami masuk MTS kemarin, kami belajar lagi tentang Kristologi. Kembali diasah pengetahuan tentang Kristus, kembali diasah. Dan saya rindu saudara bahwa tahun depan MTC, pengurus dan penata di tempat ini akan menjadi anggota peserta MTC. Katakan amin. Nah saudara akan dapat berkat-berkat yang baru. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan. Karena ketika firman Tuhan dibukakan, ketika firman Allah disingkapkan, ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, who is Jesus? Siapakah Yesus? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka yang pertama, siapakah Yesus? Mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Sudah bertemu, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, who is Jesus? Siapakah Yesus? Yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Katakan amin. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Karena dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 berbicara di situ tentang dunia. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
percaya di dalam Kristus Tuhan, tidak perlu ragu dalam hidup ini, tidak perlu takut dalam hidup ini, karena keselamatan yang kekal Dia telah jamin dalam hidup kita. Katakan amin. Di saudaraku yang dikatakan ayat 13, coba buka dulu ayat 13. Masih tetap Yohanes. Mari kita baca bersama-sama. Ini kita harus hafal Bapak Ibu. Anak-anak muda harus hafal ayat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak muda perjalananmu masih panjang. Hari-hari ke depan masih panjang. Masih banyak hari-hari yang akan kau lewati. Bukan berarti kita dewasa tidak melewati hari-hari banyak. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada satupun saudaraku yang naik ke surga dan turun ke surga selain daripada Dia Anak Manusia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus adalah juru selamat setiap kita. Nah Bapak Ibu saudara, kita baca Kisah Keras 4 ayat 12 ya. Jadi ini saudara ayat penginjilan, Bapak Ibu harus hafal ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang namanya kita dapat diselamatkan selain daripada Yesus Kristus. Katakan amin. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, oleh Dia tidak ada nama lain Bapak Ibu. Nah saudara tahukah saudara, pendiri-pendiri agama di dunia ini mereka semua mati dan tidak ada satupun yang bangkit. Tetapi Yesus Kristus Dia mati, Dia bangkit dan naik pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Semua tokoh-tokoh agama di dunia mereka mengalami kematian. Yesus Kristus Dia mati tapi Dia bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita yang percaya, bagaimana caranya kita diselamatkan? Bukankah Yesus telah menawarkan keselamatan? Yesus sudah memberi keselamatan, tetapi bagaimana caranya supaya kita diselamatkan? Kita buka Roma 10:9 dan 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya dikatakan dalam hati. Percaya, mengundang Yesus masuk ke hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itulah kita dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik kepunyaannya. Allah mau tidak bisa mengambil kita, memisahkan kita dari Allah, tetapi kasih Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia jamin hidup kita. Nah saudara, dikatakan di situ ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Jadi saudara, dikatakan dengan hati percaya, mulut mengaku. Itu adalah deklarasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah deklarasi kita, iman kita mengatakan bahwa aku percaya dalam hatiku dan mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah ikrar kita sebagai orang-orang percaya. Nah sekarang yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana engkau bisa diselamatkan? Percaya saja dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan, engkau mengaku dalam hatimu, mengaku dengan mulut, engkau pasti diselamatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba deklarasi debat 3, debat 5, apakah engkau sudah percaya diselamatkan hari ini? Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, sia-sia kita melayani Tuhan, sia-sia kita datang beribadah, sia-sia kita memberi persembahan persepuluhan kalau kita tidak yakin kita diselamatkan Tuhan. Sia-sia pelayanan kita. Kita sudah datang pada pagi hari, memberi waktu segalanya. Kalau kita tidak yakin kita diselamatkan Tuhan, sia-sialah segalanya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada salah satu saudara Polikarpus ya, kemarin ini disampaikan juga di MTC. Coba kasih
kasih gambarnya dulu ya. Saya saudara itu simpan betul-betul ketika Pastor Jimmy serahkan ke Pak Salomo ya. Saya simpan, betul. Ini adalah referensi khotbah hari Minggu. Karena memang sebelum kami belajar MTC saya sudah persiapkan khotbah ini. Nah saudaraku, itulah Polikarpus ya. Coba buka dulu yang itunya ya, kata-katanya. Nah, Polikarpus pun berdiri dengan tegar. Ia mengatakan kalimat terakhirnya yang terkenal. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan tidak pernah menyakitimu. Bagaimana aku dapat mencaci Raja atau Kristus yang telah menyelamatkan aku? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Polikarpus ketika ada penganiayaan pada masa itu, bahwa kekristenan dibantai pada saat itu, tetapi Polikarpus punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin aku mencaci Raja atau Yesus yang selama ini aku layani? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini harus tetap mengambil komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun ada penganiayaan, ada tantangan, mungkin kita belum mengalami penganiayaan pada zaman di dalam masa-masa Rasul Bapak Ibu. Kalau pada masa Rasul-Rasul ada penganiayaan yang besar-besar, tetapi kita masa gereja saat ini memang tidak ada penganiayaan, ada pergumulan, ada persoalan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita harus punya keinginan yang kokoh di dalam Kristus. Makanya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Dan kita juga ada di tempat ini percaya kepada siapa kita percaya. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya memberi hidup kepada Tuhan, sejak saat itu saya mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Tidak peduli yang lain-lain, perkara-perkara dunia itu urusan nanti. Tapi yang jelas ketika Yesus menjamin keselamatan, yang lain-lain pun pasti dijamin oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka Kisah Para Rasul 15 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca dulu satu ayat ini ya. 1, 2, 3 ya. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa kamu telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar Injil dan mencari percaya. Jadi saudaraku, ini saya katakan tadi bahwa Yesus mati untuk semua orang, Yesus mati untuk seluruh dunia. Makanya dikatakan Petrus di situ dikatakan aku telah dipakai Tuhan untuk melayani bangsa, melayani saudara. Dikatakan sejak semula Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan mereka selamat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus meyakinkan dalam hidup kita Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin. Nah itu yang pertama, siapakah Yesus? Who is Jesus? Siapakah Yesus? Nah yang kedua, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Matius 16 ayat 13 sampai 16, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia telah bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi kata kamu siapakah aku ini? 16. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Yesus Kristus juga disebut sebagai Mesias. Mesias artinya adalah yang diurapi. Mesias artinya adalah orang yang diutus, yang diutus. Ya. Jadi saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Saudara,
tetap Tuhan di sorga, saudaraku, tidak terjadi penyelamatan. Kalau dia tetap di sorga, tidak ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Tetapi dengan dia mengambil rupa sebagai manusia, dia harus tergantung di kayu salib dengan keadaan sebagai manusia. Dia boleh mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia, supaya dengan demikian kita beroleh pengampunan dosa, supaya dengan demikian kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita buka Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 41 ya, 41. 1, 2, 3 ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika Petrus ini berkata kami telah menemukan Andreas, Simon, saudaraku, dikatakan kami telah menemukan Yesus yang adalah Mesias. Kristus adalah Mesias, Mesias adalah Kristus. Nah saudaraku, ketika saya berdoa tadi pagi, Tuhan berikan saya pewahyuan seperti ini. Saudara, ketika dikatakan Yesus artinya adalah yang diurapi. Saudara tahukah saudara, ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, saudara, dikatakan titik-titik peluru jatuh dari wajah Tuhan Yesus, bahkan sampai darah. Saudara, kita buka dulu sebentar ya, Matius 26 ayat 42. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya berdoa tadi pagi, ada pewahyuan Tuhan taruh dalam roh saya. Dikatakan ketika Yesus berdoa, dia bergumul, dia berdoa. Saudara, dikatakan jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi saudara, dikatakan kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah pada saat itu saya percaya bahwa bukan namanya Yesus yang diurapi, pengurapan dari Bapa turun kepada Yesus sehingga dia boleh taat sampai mati di kayu salib. Roh pengurapan turun dari Bapa kepada Yesus sehingga dia mampu mengalahkan kematian, dia mampu mengalahkan maut, dia mampu disalibkan. Kalau tanpa pengurapan dari Bapa turun pada waktu dia berdoa, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tugasnya. Nah saudara, ketika saya berdoa, saya sampai menangis dan haru, Tuhan, kami butuh pengurapan yang diberikan Bapa kepada Yesus, pengurapan yang diberikan kepada Yesus. Kami rindu Tuhan turun atas kami, supaya dengan demikian kami boleh taat kepada Bapa, taat kepada Yesus. Kita butuh pengurapan untuk taat dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau tanpa pengurapan, kadang-kadang daging ini lemah, Bapak Ibu. Kalau tanpa pengurapan, kadang-kadang kita ini, keinginan kita kadang-kadang lebih menonjol daripada keinginan Tuhan. Kadang-kadang pemikiran kita lebih menonjol daripada pikirannya Tuhan. Kadang-kadang kehendak kita lebih menonjol daripada kehendak Tuhan. Tetapi dengan pengurapan yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk mengalahkan maut, mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan kematian, mengalahkan kayu salib, dia mampu menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengalahkan segala sesuatu dalam dunia ini. Tuhan mau supaya kita mengalahkan kedagingan kita. Tuhan mau supaya kita mengalahkan pemikiran-pemikiran bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengalahkan hal-hal yang bukan dari Allah, tetapi dengan penuh pengurapan dari Tuhan turun atas kita. Katakan amin. Coba masing-masing pegang kepalanya Bapak Ibu. Dua-dua. Katakan, saya butuh pengurapan untuk taat kepada Tuhan. Kita butuh pengurapan Bapak Ibu. Kalau tanpa pengurapan tidak akan mungkin kita bisa taat menyelesaikan tugas panggilan kita masing-masing. Saya saudara, ketika saya berdoa, saya pengen
kita mampu melayani Tuhan dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dikatakan saudaraku tentang Mesias, anak Allah yang diurapi, dia berinkarnasi sebagai manusia. Dengan demikian dia bisa mati di kayu salib. Nah, kita buka ayat pendukung sekali lagi, Lukas 2 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus supaya ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Amin. Yesus saja saudaraku ketika dia di bumi, dia butuh pengurapan. Apalagi kita manusia biasa, kita butuh pengurapan dari Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa Tuhan berikan saya Efesus itu, saudaraku saya sudah hafal. Tuhan dikatakan di situ, Tuhan berikan aku wahyu, hikmat untuk mengenal Engkau. Itu selalu saya perkatakan ketika saya berdoa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya jemaat yang ada di tempat ini hiduplah dalam pengurapan Tuhan, hidup dalam pengurapan Allah. Maka hal-hal baru Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan bagi kamu. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Bagaimana mungkin? Hiduplah dalam persekutuan, baca firman Tuhan tiap-tiap hari, baca firman Tuhan, penyembahan. Kita bersyukur Bapak Ibu, tim doa sejak kita membentuk pengurus yang baru. Tim doa itu saudara sudah berdoa itu di ruang sekolah minggu setiap hari Minggu. Tepuk tangan dulu untuk para berdoa. Saudara, ada orang berkata kepada saya begini, Bu, ketika kita sudah mulai doa, pengurapan di ibadah itu sangat naik level katanya. Oh amin, saya bilang. Ada lagi yang kasih tahu ketika kita sudah mulai doa, Bu, hal ibadah itu sangat hidup. Oh amin, saya bilang. Jadi saudaraku, bukan hanya kita tim doa, tapi saya percaya semua kita pasti ambil bagian berdoa untuk setiap pelayanan kita. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang ketiga saudara, Yesus sebagai pengantara. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, Yesus Kristus adalah pengantara yang mengantara kita antara kita dengan Bapa. Perlu ada Yesus yang menjadi pengantara dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita memang sudah penuh dengan dosa. Hidup kita penuh dengan tabiat-tabiat daging. Kita tidak lagi bisa berjumpa dengan Yesus. Kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Harus ada perlu seorang pengantara antara kita dengan Bapa. Itulah Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah pengantara yang sempurna antara kita dengan Bapa. Tanpa ada pengantara, kita tidak bisa menyebut ya Abah, ya Bapa. Kalau tanpa Yesus pengantara hidup kita, kita tetap dalam keberdosaan kita. Menatap Yesus pun kita tidak melihat, Yesus pun kita tidak bisa. Tetapi dengan kematiannya pengantara yang sempurna, kita bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Ketika Yesus disalibkan, Paulus dikatakan bahwa bait Allah terbelah, tidak lagi pemisah antara kita dengan Bapa, tetapi Yesus sudah datang sebagai perintis jalan bagi kita. Yesus juga dikatakan sebagai perintis jalan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini percaya dan yakinlah bahwa Yesus Kristus adalah pengantara yang sempurna dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kita berbuat dosa, dikatakan di situ Bapak Ibu, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus itu adalah Allah yang adil. Ketika kita berdosa,
sengaja berbuat dosa. Dikatakan dalam Ibrani sudah mengecap hal-hal yang baik, karunia surgawi, tapi sengaja berbuat dosa. Apakah ada? Apakah Yesus mati untuk dia kedua kali? Tidak, satu kali saja. Ya, yang penting datang bertobat, minta pengampunan Tuhan, dia kembali dipulihkan Tuhan, dosanya diampuni. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan saudara Ibrani 7 ayat 25 sampai yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi saudara katakan, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Semua orang datang kepada Allah, semua orang datang kepada Tuhan. Dikatakan sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Sampai hari ini Yesus Kristus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dia adalah penyembah, dia adalah pengantara bagi kita. Ketika saudara kita berdosa, ketika kita mengaku dengan Tuhan, dikatakan di situ setiap ketika kita datang, kita diampuni dosa kita. Katakan amin. Katakan di samping kiri kanannya, dosa kita diampuni. Siapapun, mungkin dikatakan saudara, biasanya dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermici dan akan menjadi putih seperti salju, bulu domba, ya terserah. Tapi yang kebenaran harus tetap ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun dosa kita merah, dikatakan sekali seapapun besarnya dosa kita, ketika mengaku dengan mulut kita pasti diampuni oleh Tuhan. Saudara, jangan ada yang merasa terlalu berdosa. Oh, saya kemarin berdosa. Oh, kemarin saya curi uang mama saya. Oh, kemarin saya ini, saya ini. Datang kepada Tuhan. Dosamu diampuni. Dosamu disucikan oleh Tuhan. Nah, itu yang ketiga, saudara. Yesus Kristus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Tidak ada pemisah antara kita. Nah, saudara, kita buka dulu Ibrani 9 ayat 15. Ya, masih tentang sama ya. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Karena itu ia adalah pengantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Yesus Kristus adalah perjanjian baru ya. Di situ dikatakan saudaraku, perjanjian yang baru. Perjanjian lama bukan tidak berarti saudara, tetapi perjanjian baru lewat Yesus Kristus, sebab ia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi saudara, saya percaya Yesus sudah mati untuk pelanggaran kita. Katakan amin ya. Jadi jangan lagi di sini merasa tidak layak tuh. Percayalah dosamu diampuni, penting datang sama Tuhan. Nah saudaraku, yang ketiga dan yang keempat, Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah sebagai pembela dalam hidup kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 34 sampai 35. Yesus sebagai pembela bagi kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yesus Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Amin. Yesus Kristus telah menjadi pembela dalam hidup kita. Terus saudara, ayat yang 35 kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau
dikatakan Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat-Nya yang baru. Dan dikatakan ada bahaya atau pedang. Artinya saudaraku, ketika ada bahaya, ada pedang, ada kelaparan, ada kesusahan, ada penganiayaan, ada penderitaan di dunia ini, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Dia datang untuk menjadi pembela dalam hidup kita. Dia akan bela rumah tangga kita. Amin. Dia bela ekonomi kita. Dia bela kesehatan kita. Dia bela segala sesuatu dalam hidup ini. Karena Dia datang menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita di hadapan Bapa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terlalu sulit dalam hidup ini? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, Dia katakan ketika kita berdoa Dia ada di situ. Nah, saudara, saya sangat diberkati juga ketika murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Emmaus, saudara. Ketika saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Ini pun saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Ketika Tuhan, mereka sudah mengalami kesedihan, mereka sudah pulang kampung, tidak ada lagi pengharapan, karena mereka berpikir bahwa Yesus ini akan menjadi raja mereka, memerintah sebagai raja fisik secara dunia. Tetapi ternyata, saudaraku, berbeda dari mereka harapkan. Yesus mati dan tetapi dibangkitkan, mereka tidak percaya. Saudara, untuk memulihkan dua orang ini, Yesus datang menjumpai mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan begitu peduli kepada siapapun. Tuhan peduli kepada murid-muridnya. Tidak ada satupun yang hilang dari murid-murid, bilangan-bilangan murid Tuhan. Jadi saudara, saya percaya setiap kita punya ada di tempat ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita hilang satupun dari hadirat Tuhan. Tuhan tidak mau kita hilang dari persekutuannya dengan Bapa, dengan Yesus. Ketika kita punya masalah, Dia datang menjumpai kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia melangkah bersama dengan kita. Ketika saya baca, saya berkata, wah, luar biasa Tuhan. Engkau berjalan tiap-tiap hari dalam hidupku. Engkau berjalan tiap-tiap hari dalam hidupku. Dan Tuhan menjumpai. Dan saya percaya, apapun persoalanmu, Tuhan akan membela engkau. Apapun pergumulanmu, Tuhan membela tiap-tiap kita. Katakan amin. Apa persoalan yang terlalu sulit, bawa di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Tuhan akan memberi yang pertama kekuatan baru untuk mengalami, untuk kita menghadapi persoalan itu. Paling tidak kita kuat dulu, kita bisa tegar dulu, seperti Polikarpus, dia tegar ketika ada penganiayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini jadilah kuat di dalam Tuhan. Kristus Tuhan menjadi pembela dalam hidupmu. Nah, saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, sudah 4 ya. Nah, sekarang yang terakhir, sebetulnya banyak Bapak Ibu. Yesus Kristus adalah pendoa syafaat. Yesus Kristus adalah perintis jalan, ya, ada banyak, tapi tidak sempat waktunya. Tetapi kita buka dulu yang kelima, Yesus sebagai imam besar. Ibrani 5 ayat 5 dan sampai 6. Ini yang terakhir ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, 5 sampai 6 tadi ya. Jadi saudara, dikatakan Yesus Kristus adalah imam besar. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, imam besar itu harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan juga untuk para umat Israel. Tetapi Yesus Kristus imam besar, Dia telah mengubahkan dirinya sendiri menjadi imam dan menjadi imam, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya di situ dikatakan bahwa imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia berfirman, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar. Yesus Kristus adalah imam kita. Ya, jadi kita hidup dalam perjanjian baru, saudara, bukan lagi perjanjian lama. Bahwa Yesus Kristus menjadi imam kita yang sesungguhnya. Nah, mari kita baca sekali lagi firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita tangguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, 1, 2, 3 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak
Tetapi kalau Yesus dicobai tidak berbuat dosa, itu bedanya Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, sementara kita saudara, tubuh kita ini tahu dalam daging, masih suka berbuat dosa, masih suka ini, masih suka itu, masih suka ini. Tetapi Yesus katakan, dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Dan biarlah kita hari-hari ini pasti ada pencobaan. Kadang-kadang ada pencobaan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita dicobai, janganlah berbuat dosa. Kenapa? Karena benih surgawi, firman yang hidup sudah ada pada kita. Itu yang akan membuat kita melawan dosa, kekuatan dosa. Dosa itu sangat-sangat mengintip kita Bapak Ibu. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, dikatakan bahwa ketika kita dicobai, kita tidak berbuat dosa lagi. Sekalipun Bapak Ibu mungkin ada pergumulan, ada persoalan, tantangan kehidupan, jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada tantangan, berdoa dengan Tuhan. Ada persoalan, berdoa dengan Tuhan. Letakkan semua persoalan di kaki Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Karena Kristus Tuhan telah mati untuk kita. Segala sesuatu yang terbaik pasti diberikan yang atas hidupmu. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, who is Jesus? Ada 5 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus, apalagi yang kedua tadi, Mesias yang diurapi atau Mesias anak Allah. Yang ketiga, Yesus adalah pengantara. Yang keempat, Yesus adalah pembela. Yesus adalah imam besar. Haleluya Bapak Ibu. Apakah yang tidak mungkin bagi Tuhan, asal kita datang dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib, Dia berkata, telah selesai. Telah selesai. Segala sesuatu telah dipakukan di kayu salib. Segala sesuatu telah diletakkan di kayu salib, supaya dengan demikian kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita akan pujian ini bersama-sama. Kau pemilik hidup.
kuasa kegelapan. Bagi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu, dalam nama Yesus, kami akan hidup di dalam kebenaran. Kami akan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami menutup pintu-pintu masuknya sesuai dengan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, saya mendapat perwahyuan dari Tuhan. Roh Kudus katakan, tutuplah setiap pintu-pintu masuknya roh jahat. Tutuplah pintu masuknya kuasa kegelapan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap pengurus penata layan. Pintu apa Tuhan yang harus ditutup? Pintu perzinahan, pintu percabulan, pintu perceraian, pintu porno, hiraba kasinena, orang laba taharana masih, pintu roh gosip, roh berkunci, roh hutang, ditutup dalam nama Yesus. Roh sakit hati, roh kepahitan, roh dendam, roh iri hati, ditutup dalam nama Yesus. Hal-hal yang dari ragi ditutup dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini, lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita hidup untuk Yesus. Hal-hal yang di daging telah disalibkan di kayu salib. Biarlah roh keberkatan atas tiap-tiap keluarga, pernikahan-pernikahan yang diberkati, rumah tangga yang dikuduskan, pernikahan-pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, turun atas tiap-tiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kira bahasa karena masih roh keberkatan, roh kekudusan, roh kebenaran ada bagi tiap-tiap jemaat di tempat ini. Hidup untuk kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Roh kemuliaan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apa Kau sudah nyatakan bagi hamba-Mu. Tuhan hamba sampaikan, kami menuntut semua itu. Kami menuntut itu dengan kuasa darah Yesus. Tapi kami membuka pintu surga untuk memberkati tiap-tiap kami, memberkati tiap-tiap jemaat. Diberkatilah anak-anak, diberkatilah para pemuda-pemudi, diberkatilah keluarga-keluarga, rumah tangga. Hiduplah dalam janji-janji Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah pengurapan yang baru, terimalah pengurapan. Mari pegang kepala masing-masing, terima pengurapan Tuhan. Aku melepaskan kuasa pengurapan atas engkau pada pagi hari ini. Oh, dalam nama Yesus, pengurapan atas engkau untuk engkau menang atas dosa, pengurapan untuk menang atas perkebunan, pengurapan untuk menang atas segala sesuatu. Ditampung dari Tuhan. Tetaplah, jadilah menang, jadilah menang, jadilah menang, jadilah menang. Karena Tuhan ada di pihakmu, selalu memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Segala hal-hal yang lahiriah, segala yang daging telah disalibkan di dalam nama Yesus dan tidak lagi berlaku dalam hidup kami. Kami akan hidup untuk kebenaran, hidup untuk kekudusan Tuhan, melayani Tuhan sampai Kristus datang. Dan kami membawa seluruh hidup kami, mempersembahkan seluruh sesuatu yang sudah kami lakukan di bumi ini, dan kami siap menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu Tuhan yang sudah hamba sampaikan, yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan roh dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita percaya bersama.